Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio, dan kali ini kita akan bahas sebuah lelucon. Ya nggak tahu ya, ini mereka ini seriusan atau lelucon aja. Kalau serius aneh, kalau jadi lelucon juga nggak pantas gitu loh. Tapi kita akan cek aja ya. Ini adalah percakapan antara Densu dan juga salah seorang yang punya channel kasih solusi, tapi saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Nanti aja kalau pas kita nonton videonya ya kita bisa cek langsung ke situ ya. Jadi di situ dia sedang mengucapkan kalimat syahadat, dan kemudian Denny Sumargo dia ngikutin, dan kemudian langsung dikasih selamat 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 Anda sudah mualaf. Segampang itu gitu loh. Apakah cuman gitu doang udah langsung bisa jadi mualaf gitu kan? Ya, kita nonton videonya aja lah supaya punya gambaran yang jelas ya. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu artinya saya bersaksi. Tahu bu artinya? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sungguhnya utusan Allah. Masya Allah. Iya, 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 iya. Jadi begitu ya cuy ya. Tiba-tiba langsung masuk agama lain. Entah itu Denny Sumargo sadar apa enggak, tapi tiba-tiba dia jadi mualaf gitu doang. Saya kira untuk masuk sebuah agama itu dia benar-benar dengan kesadarannya, dengan sepenuh hatinya, meyakini sepenuhnya, kemudian baru dia memasuki agama. Ternyata enggak ya. Ternyata nggak perlu ya ngotak gitu ya, nggak perlu dipakai, kemudian bisa pindah. Tapi saya yakin ini cuman bercandaan dan guyonan aja. Kalaupun itu seriusan ya, ini yang kita mesti bahas cuy. Dalam kekristenan kita tentunya memiliki pandangan yang berbeda, itu jelas pasti. Gak mungkin kita mau supaya orang masuk agama bahkan ketika dia sendiri nggak sadar kalau dia harus masuk Kristen. Kita akan bahas ya baik-baik. Dalam Kristen tuh seseorang yang masuk agama Kristen, percaya kepada Yesus, dia harus benar-benar kesadaran dirinya mau memasukin agama itu atau percaya kepada Yesus. Dan itu pun butuh proses untuk diajarin dulu hingga pada akhirnya dia berkomitmen, oke, saya mau dibaptis. Itu mengalami proses yang lumayan panjang cuy. Kita akan bahas ya. Kita bahas dalam Alkitab terlebih dahulu. Kita bahas dalam Alkitab di dalam bagian ini ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Jadi terbukalah pintu-pintu yang pada waktu itu memenjarakan mereka. Tetapi kepala penjara itu terjaga dan tidurnya melihat pintu-pintu terbuka. Ia menghunuskan pedangnya dengan hendak membunuh diri. Jadi dia mau membunuh dirinya karena tahanannya kan kabur ya. Pasti kalau melarikan diri dia yang bertanggung jawab. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah. Jadi ceritanya, singkat cerita, dia ini ketakutan dan kemudian dia tanya pada Paulus, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan pada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi ini kisahnya sebenarnya tentang seorang penjaga ya, kepala penjaga penjara sipir begitu. Dia itu takut karena Paulus kalau kabur berarti dia yang dibunuh. Tapi pada satu kesempatan dia kaget kan, loh kenapa kok orang ini malah nggak kabur? Ada kesempatan kabur nggak kabur? Justru pada waktu itu Paulus memberitakan tentang Yesus dan kemudian kepala penjara ini dia penasaran dan mau percaya. Kemudian dia ajak ke rumahnya, di rumah diceritain tentang Yesus Kristus dan pada akhirnya dia mau percaya. Percaya dari pemberitaan itu dengan sadar, bukan tanpa sadar, ngikutin tiba-tiba pindah agama. Ya kayak gitu sih. Ada kisah-kisah lain ya teman-teman ya. Dalam Alkitab itu salah satu contohnya juga ini di dalam kisah para rasul ya. Filipus segera ke situ mendengar sida-sida sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jadi pada waktu itu sida-sida dia sedang membaca Alkitab dan kemudian dia mendapati satu kitab tapi dia nggak paham. Karena nggak paham Paulus lagi Filipus kemudian datang memberikan penjelasan yang panjang lebar kepada sida-sida ini tentang Yesus Kristus yang pasti akan diselamatkan ketika percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kemudian ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, disitulah dia minta dibaptis dan dia akhirnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi semacam ada proses, bukan tanpa proses. Karena kalau nggak ada proses, tiba-tiba ujuk-ujuk dia berubah, ujuk-ujuk dia nggak tahu apa-apa, nggak sadar tiba-tiba pindah agama, kan konyol sih. Dia harus memiliki kesadaran imannya sepenuhnya. Makanya di dalam kitab yang lain kalau kita lihat ya, di dalam kitab yang lain 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tapi aku tahu, tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Seseorang yang tahu kepada siapa dia percaya, di sini dia pasti memiliki iman yang kuat. Jangan pindah agama tapi tidak tahu sebenarnya percaya kepada siapa. Pindah agama tapi nggak tahu dasar imannya apa. Ya, yang penting adalah harus tahu dulu dasar imannya dan kemudian percaya. Nggak percaya tiba-tiba bisa diselamatin katanya ya selamat sudah masuk pindah agama. Kan konyol cuy, konyol banget itu. Dalam Alkitab lain yang sering diulang lagi sebelum Yesus naik ke surga dikatakan apa? Beritakanlah Injil, ajarlah mereka sampai mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian baptislah mereka. Step by step, tahap demi tahap, ini proses-proses ini penting. Ketika seseorang itu kualitasnya cuman kayak gitu, masuk agama lain gak ngerti apa-apa, gak iman apa-apa, itulah kayaknya banyak mualaf-mualaf itu yang ngajar ngawur, banyak mualaf-mualaf mendadak jadi ustadz, ngajarnya nggak jelas, sama kayak Donditan ya, itu yang besok saya akan bahas soal Donditan tuh cuy. Oke, terima kasih, mungkin itu saja Luis Prasetyo sini, God be with you all.